On My Way atau Pesugihan, part 26-27. Seseorang itu berkata lagi, "Jangan membayangkan seberapa besarnya aku tidak ada apa-apanya dengan penciptaku yang juga penciptamu." Setelah itu semuanya menjadi terang dan gua lihat gua masih ada di tempat yang sama, di rumah si artis. Terus tadi gua dibawa kemana? Kemudian terdengar suara azan subuh, badan gua gemeteran. Gua masih kebayang-bayang dengan seseorang yang tidak mau menunjukkan wujudnya itu. Tapi gua cukup ketakutan saat dia mengatakan bahwa bumi ini tidak ada apa-apanya. Gua dengar suara azan tapi males, alasannya takut. Azan berhenti, dalam hati gua ngomong, males sholat, mending gua tidur. Gua ngantuk tapi saat itu gua pengen kencing. Gua jalan ke dapur, minum dulu, lalu pas gua buka pintu kamar mandi, gua lihat ada seseorang yang berpakaian serba putih. Wajahnya menunduk, dia mengucapkan salam lalu dia berjalan ngelewatin gua. Gua tanya, "Anda siapa?" Dia menjawab, "Saat kami mendengar suara azan, kami bangun dari tidur kami dan kami membasahi wajah lalu berjalan ke masjid untuk bersujud." Dia menghilang, rasanya kayak digampar bolak-balik sama preman yang suka malakin orang yang lagi pacaran di Monas. Gua nangis, yang tadinya ke kamar mandi cuma buat kencing doang. Gua langsung bilang, "Gua harus sholat, siapa tahu ini subuh terakhir buat gua." Gua wudhu lalu gua berangkat ke masjid. Pas di luar rumah, listrik mati. Dalam hati gua ngomong, "Buset, godaan ada aja, gua kan orang baru. Masjidnya sebelah mana ya?" Tadinya gua mau ngambil HP, biar ada senter gitu. Tapi saat itu gua lihat ada orang yang lewat. Kalau gua ambil HP, orang itu keburu pergi. Ya udah gua bilang, "Pak tunggu." Dia berhenti. Gua tanya, "Bapak mau ke masjid?" Dia mengangguk. Gua bilang, "Bareng ya Pak." Dia mengangguk lagi. Kita jalan, lalu gua ajak ngobrol si bapak. Gua bilang, "Saya orang baru, saya gak tahu jalan ke masjid." Si bapak diem mulu. "Apakah bapak cacingan?" "Oh tentu tidak, jalan cukup lama tapi masjid belum terlihat juga." "Mana listrik mati lagi, gua lupa gak pakai kacamata." "Burem bener dah." Gua tanya, "Pak, masjidnya masih jauh?" Si bapak cuma bilang, "Yahilah Pak, mudah-mudahan saya gak punya mertua kayak bapak." Di persimpangan jalan, si bapak belok ke kiri. Gua jalan tepat di belakang si bapak mah gak apa-apa, gua jatuh ke jalan berlubang. Buset deh, sarung gua basah, kotor. Yah udah tahu males, kejadian kayak gini bikin alasan gua gak sholat semakin kuat. Tapi, gua pikir-pikir lagi, anggap ini subuh terakhir. Gua bilang sama si bapak, "Pak, masjidnya sebelah mana sih?" Si bapak menunjuk ke arah depan. Gua bilang, "Sarung saya basah, saya ganti dulu." Si bapak jalan ke depan, gua lari ke belakang. Balik lagi ke rumah. Sampai di rumah, gua buka sarung. Gua wudhu lagi, gua pakai celana panjang, gua pakai kacamata, lalu gua lari lagi. Di tengah perjalanan gua berhenti. Buset, kenapa gua lupa bawa HP lagi? Mau balik lagi tapi udah lumayan jauh. Lanjut saja. Sampai di persimpangan, ada kakek-kakek yang mau ke masjid juga. Kenapa gua tahu dia kakek-kakek? Karena jalannya membungkuk. Gua percepat langkah kaki, gua ada di samping si kakek. Gua tanya, "Kakek mau ke masjid, boleh saya tuntun jalannya?" Si kakek diam, mungkin gak mau dituntun. Gua pengen tuntun si kakek karena gua inget alam kakek gua jalan di sampingnya. Sesekali gua lihat wajahnya, dalam hati gua ngomong, si kakek udah tua tapi datang ke masjid padahal ini subuh, dingin dan gelap. Gua masih muda, sholat zuhur yang terang aja masih suka gua tinggalin. Jadi malu gua gak mau ninggalin si kakek, soalnya jalanan gelap, gua gak mau dia jatuh kayak gua tadi. Lalu tepat di depan si kakek ada galian. Gua bilang, "Kek, awas agak galian." Jalan terus gak mau dengerin gua. Gua bilang, "Kek, galian kek." Takut si kakek jatuh. Gua susul jalannya lalu gua diem di depannya. Lalu, tahu ada gua di depannya, si kakek jalan terus. Dia nabrak gua jatuh ke galian.
Gua pegang kaki si kakek, gua bilang, "Kek, galian kek," udah gua teriak kencang, baru deh si kakek belok. Terus dia melanjutkan perjalanannya. Gua, kotor lagi, balik lagi, lari lagi. Gua gerak cepat, sampai rumah gua wudhu lalu gua pinjam sarung punya temen gua berangkat lagi. Gua jalan cepat, dalam hati gua ngomong, pasti sholatnya udah selesai. Gagal berjamaah dah gua, sampai di persimpangan, gua sempet kaget. Pas gua lihat ternyata itu adalah anak kecil yang lagi berdiri gelombang kayaknya baru pulang dari masjid, pas gua belok ke arah kiri. Anak kecil itu tanya, "Mau ke masjid bukan?" Gua bilang, "Iya dek anak." Kecil itu bilang, "Lewat sini." "Ah masa, tadi si bapak sama si kakek?" "Ke sini, ke kiri." Anak kecil itu bilang, "Masjid terdekat itu arahnya lewat sini." Gua jadi bingung. Ah yaudah, gua ikutin anak kecil itu. Dalam hati gua ngomong, keren nih anak kecil, pasti dia rajin sholat. Beberapa langkah dari situ, gua lihat lah iya, itu masjid dekat. Kenapa sih bapak sama si kakek lewat sana? Oh, bisa saja mereka memilih sholat di masjid yang jauh biar langkahnya menjadi penghapus dosa. Sampai di masjid, si anak kecil itu balik lagi. Gua tanya, "Mau kemana? Kok gak masuk ke dalam? Apa sholat berjamaahnya sudah selesai? Tunggu saya sholat dulu." "Kalau saya sudah selesai sholat, nanti saya antar pulang." Anak kecil itu bilang, "Tugas saya mengantar Anda dan memastikan Anda sampai dengan selamat ke masjid. Anda sudah ada di masjid." "Tugas saya selesai." "Hah, Anda, ini bocah bahasanya udah kayak orang dewasa, haha." Gua tanya, "Iya dek, namamu siapa?" Anak kecil itu menjawab, "Iblis." Gua ketawa. Gua tanya, "Namanya Idris kali ya?" Dia bilang, "Iblis, namaku Iblis." "Iblis ini bocah kenapa ya? Anak sumeng." Sambil senyum gua bilang, "Terima kasih ya, bapakmu pasti bangga punya anak yang rajin sholat. Salam ya sama bapakmu." Lalu dia bilang, "Bapakku adalah bapak yang berjalan denganmu dan menunjukkan arah yang salah saat kamu akan ke masjid." "Ini bocah sakit apa ya?" Anak kecil itu berkata, "Saya, bapak dan kakek, kami mengganggumu. Bapakku menunjukkan jalan yang salah sehingga kamu terjatuh. Kamu pulang tapi kamu kembali berjalan ke masjid. Saat itu Tuhan mengampuni dosa-dosamu yang terdahulu dan yang akan datang." Gua bengong. Anak kecil ngomong lagi, "Usaha bapakku gagal lalu kakekku berusaha memperlambat langkahmu di arah yang salah agar kau kehabisan waktu dan kamu terjatuh karenanya. Kamu pulang dan berangkat lagi ke masjid. Aku tahu Tuhan mengampuni dosa-dosa keluargamu." Lalu dia bilang, "Aku berdiri di persimpangan jalan, menunjukkanmu arah yang benar untuk ke masjid dan memastikan agar kamu berada di sini dengan selamat karena aku takut Tuhan memasukkanmu dan seluruh keluargamu ke surga. Itu suatu kerugian untukku." Gua diam, gua masih dengerin dia ngomong. Anak kecil itu terus berbicara. Dia bilang, "Aku dibantu oleh puluhan ribu pasukanku berusaha memperlambat waktu agar kau tidak tertinggal sholat berjamaah. Karena aku tidak rela jika kamu sholat sendiri tapi kamu mendapatkan pahala sholat berjamaah di Masjidil Haram." Gua nangis. Lalu anak kecil itu bilang, "Masuklah ke dalam masjid. Subuh ini kamu pemenangnya." Dia hilang. Gua jalan ke dalam masjid dengan keadaan takut, senang, bangga, sedih dan air mata gua terus-menerus membasahi pipi padahal gua coba untuk menahan. Saat itu imam membaca surat Al-Lail. Gua makin nangis. Setelah sujud, imam berdiri. Setelah Al-Fatihah, imam membaca surat Al-Fajr. Gua makin nangis. Saat itu gua yakin bahwa itu memang iblis dan dia benar-benar tidak rela kalau di waktu itu gua sholat sendirian. Bahkan gua gak masbuk padahal gua udah kehilangan banyak waktu. Apa benar iblis memperlambat waktu buat gua? Biasanya ba'da sholat subuh, apapun keadaannya gua pasti langsung pulang. Tapi saat itu rasa ngantuk gua hilang padahal gua belum tidur. Gua itikaf dan berzikir. Gua melakukan itu dengan mata tertutup karena saat itu gua gak sanggup membuka mata. Gak tahu kenapa, setelah itu ada seseorang orang yang nyentuh gua dan dia berkata, "Apakah benar yang saya lihat ini adalah manusia paling berdosa tapi mampu itikaf di waktu fajar?" Dan air matanya jatuh di tempatnya bersujud. Perlahan gua buka mata. Rasanya perih.
Saat itu gua masih berzikir. Dia bilang, sekarang matahari sudah setinggi tombak. Waktunya salat isyrok dan pahalanya seperti memperoleh pahala haji dan umroh. Gua buka mata, badan gua bergetar. Karena yang ada di depan gua, yang bicara sama gua itu adalah seseorang yang gua lihat di kamar mandi. Iya, dia yang menggunakan pakaian serba putih. Setelah itu gua pulang ke rumah si artis. Sampai di sana gua lihat Sinta lagi berdua dengan si Art. Si Art menangis. Dia bingung dengan apa yang terjadi dan dia ketakutan karena si artis belum bangun-bangun juga. Sinta menjelaskan kepada si Art soal keadaan si artis yang sebenarnya. Setelah dijelaskan oleh Sinta, si Art bisa sedikit tenang. Lalu si Art membersihkan rumah yang berantakan karena dirinya sendiri. Saat dia kerasukan, di situ gua sama Sinta ngobrol di teras rumah. Sinta tanya, lu gak ngantuk apa? Gua bilang, ngantuk banget ini hehe. Sinta bilang, ya udah lu tidur dulu. Mereka, temen gua sama si artis, biar gua yang jaga. Lu mau dibangunin jam berapa? Gua bilang, sebelum zuhur aja hehe. Gua tidur di belakang rumah, tidur di bawah pohon. Kayaknya baru aja gua tidur, tapi Sinta ngebangunin gua. Woi, bangun woi. Gua buka mata. Sinta bilang, udah jam 2 nih. Hah, jam 2? Gua bilang, kan gua bilang bangunin jam 12-an. Sinta cubit pipi gua lalu dia bilang, dari tadi gua bangunin lo, tapi lo tidurnya udah kayak kebo. Iya, tadi ada yang telpon ke HP lu. Gua tanya, siapa? Sinta bilang, namanya Dinda. Cewek lu bukan? Gua jawab, bukan. Sinta bilang, halah, ngaku aja. Gua bilang, beneran. Gua kenal waktu gua ngelamar kerja di Jakarta. Sinta pergi lalu bilang, gak tahu kenapa, denger nama Dinda kok gua takut ya. Gua tanya, takut kenapa? Sinta ketawa lalu bilang, gak tahu deh, ada yang aneh aja sama nama itu hehe. Setelah sholat, gua datang ke kamar tempat temen gua dan si artis masih dalam keadaan tertidur. Sinta bilang, lihat deh. Gua lihat, badan temen gua pada merah. Di beberapa bagian terlihat biru dan mengeluarkan darah. Sinta bilang, kayaknya dia disiksa. Gua tanya, kalau si artis gimana? Sinta bilang, sama, tapi gak terlalu parah. Saat itu gua siap-siap molor. Sinta bilang, jangan, biar gua aja yang cari mereka. Kalau lu yang cari, takut di sini ada apa-apa lagi yang gak mungkin bisa gua hadapi. Gua bilang, lu gak bisa nyari 2 orang sekaligus, resikonya besar. Sinta bilang, enggak, gua gak sendirian. Tadi waktu gua tidur, Wirda datang ke mimpi gua. Dia bilang pengen nemenin gua, jadi gua gak sendirian. Gua tanya, ya Tuhan, Wirda apa kabarnya? Sinta bilang, setelah kecelakaan itu, Wirda. Gua bilang, lu udah makan belum? Sinta bilang, soal Wirda yang mau nemenin gua, lu jangan khawatir. Meskipun tubuhnya seperti itu, tapi di alam sana dia lebih kuat dari gua. Gua bilang, gara-gara gua, semua jadi terlibat dalam masalah yang sebetulnya gak harus terjadi. Sinta bilang, sudah sejauh ini, maju salah tapi kalau mundur lebih salah, jangan khawatir. Sinta siap-siap molor. Sebelum Sinta mulai, gua bilang, gua gak bisa kayak lu yang bisa datang di waktu yang tepat kalau terjadi apa-apa. Tolong kasih tanda ke gua kalau butuh bantuan. Sinta bilang, siap, sekarang tugas lu makin berat. Selain jagain mereka berdua, lu juga jagain gua hehe. Sinta tidur. Saat itu gua keluar kamar. Gua ke dapur, gua pengen bikin susu. Gua panggil Simba, mbah, gak ada jawaban. Gua ketuk pintu kamarnya, tapi gak ada jawaban juga, mungkin dia tidur. Setelah bikin susu, gua nonton TV. Saat itu guru gua telpon. Gua terima telponnya, assalamualaikum. Guru bilang, waalaikumsalam, Kang. Saya sudah ikhtiar. Jawabannya tetap sama. Gua tanya, oh iya, apa itu Ustadz? Guru bilang, si artis itu memang melakukan perjanjian. Tapi yang bahaya bukanlah si artisnya tapi orang dekatnya. Gua tanya, pacarnya bukan? Guru bilang, bukan. Tapi orang yang ada di rumahnya. Gua gak ngerti. Gua tanya, di rumah si artis kan ada saya, Sinta sama si Aap. Mana mungkin, apa jangan-jangan? Guru bilang, betul. Berhati-hatilah,
Dia otaknya, gua kaget dan gak percaya, untuk memastikan semuanya. Gua tanya, jadi semua masalah berasal dari pembantu yang ada di rumah ini? Guru bilang, berhati-hatilah. Gua langsung panggil Simba, tetap gak ada jawaban. Gua pergi ke kamarnya, gua buka pintu, dia gak ada. Saat itu gua keluar rumah, tapi pintu susah dibuka. Dikunci. Gua lari ke sana ke sini mencari Simba, tapi dia beneran gak ada. Gua ke lantai atas gak ada. Apa dia ke pasar? Sampai malam tiba, Simba gak pulang-pulang, semua pintu dikunci dari luar. Gua terjebak, gua gak bisa kemana-mana. Saat gua gak mikirin cara untuk bisa keluar rumah karena gua harus jagain Sinta yang sedang berikhtiar mencari temen gua dan si artis. Sesekali gua melihat jam, ingin rasanya gua putar biar pagi cepat datang. Suasana begitu sunyi, badan terasa panas. Tidak seperti di siang hari, malam adalah waktu yang membuat mereka semakin tak terbatas. Gua yakin mereka datang lagi dan gua benar-benar sendirian karena yang lain hanya tinggal raganya saja. Gua lihat tubuh teman gua semakin parah. Saat itu gua bisa dengar hembusan nafas Sinta, gak tahu keadaannya seperti apa. Tapi yang jelas gua panik, penuh ketakutan, resah, gelisah lalu suara-suara aneh mulai terdengar dan lolongan anjing semakin menambah kegilaan gua di malam itu. Gua jadi pengen lari ke pelukan janda, lalu gelap, listrik mati, ingin rasanya aku berkata-kata kasar pada PLN, tapi saudaraku kerja di sana. Ya sudah, aku maki-maki saja PDAM. Saat gelap datang, suara langkah semut pun rasanya bisa ku dengar dengan jelas. Lalu terdengar juga sesuatu yang mencurigakan. Gua rasa ada langkah kaki, gua dengar sweet-sweet, gitu kayak yang ngasih kode terus kayak ada suara orang yang mengatakan, pelan-pelan apa ada maling di rumah ini, buset, hati gua dak-dik-duk-dar. Di situ gua pegang rung-rung, pelan-pelan gua keluar kamar. Gua merangkak kayak Rambo yang lagi perang. Gua dengar ada yang buka pintu, pintu kan dikunci, wah beneran ada maling ini mah. Gua sembunyi di belakang sofa. Lalu gua lihat ada beberapa orang yang masuk ke dalam rumah. Mereka berjalan dengan sangat hati-hati. Tunggu sebentar, gua gak salah kan ya? Kok ada si Art sama si Tante? Apa mereka itu anggota maling community? Makin menarik dan penasaran dengan cerita selanjutnya kan? Terus pantengin channel Asal Gawe. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan, serta tonton video lainnya. Salam sehat dan sukses untuk semua.